Sekarang tanggal 11 April 2020. Perkenalkan, nama saya Hepri dan saya sekarang tinggal di Vietnam. Jadi sekarang ini saya bekerja di Vietnam dan sudah berjalan sekitar 7 bulan 1 minggu. Karena waktu itu saya berangkat di tanggal 3 September 2019 dan sekarang sudah di bulan April tanggal 11 2020. So itu waktu yang cukup lama, tapi kalau menurut saya karena enjoy di sini, dibawa enjoy gitu, itu nggak terlalu kerasa kalau di sini ternyata saya sudah 7 bulan lebih 1 minggu. Jadi pengalaman saya selama di sini itu, kalau misalnya untuk lingkungan itu mungkin sama kayak di Indo ya, dalam artian iklim juga sama, terus cuacanya juga sama, ya begitulah, hampir sama kayak di Indo. Cuman yang buat saya itu di sini agak kesulitan yaitu faktor bahasa. Jadi untuk komunikasi, karena waktu saya di Indo nih sebelum berangkat ke sini sama sekali nggak ada pembekalan tentang belajar bahasa Vietnam. Jadi ketika sampai di sini saya menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Tapi yang jadi kendala lagi, banyak orang di sini yang tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi untuk komunikasi sangat minim, karena ya itu tadi, banyak orang di sini yang nggak bisa pakai bahasa Inggris. Dan saya juga belajar bahasa Vietnam di sini ya bisa dibilang otodidak karena kebutuhan. Saya berkomunikasi dengan teman-teman kerja, terus dengan teamwork saya tuh, itu kan ada beberapa yang bisa bahasa Inggris, cuman sebagian besar tidak bisa. Pun saya tidak bisa bahasa Vietnam karena memang saya pertama kali datang ke sini dan memang sama sekali belum ada bekal untuk belajar bahasa Vietnam. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit saya belajar bahasa, dan sampai sekarang untuk berkomunikasi sudah sedikit bisa sih, walaupun kadang-kadang masih banyak miscommunication kalau misalnya kita bicara bahasa Vietnam. Cuman tahu sedikit-sedikit aja. Yang jelas kalau misalnya dia sudah ngomong panjang lebar, saya cuma apa ya nggak tahu. Cuman ya alhamdulillah tertolong dengan orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi apa yang mereka maksud saya bisa mengerti, bisa ngasih feedback lah ke mereka. Soalnya memang kerjaan saya di sini nggak bisa dikerjain sendiri, dalam artian tuh butuh tim yang mereka itu basically orang-orang Vietnam. Jadi kalau misalnya kita bisa berbahasa Vietnam, mungkin kerjaan kita akan lebih lancar dan yang jelas lebih enak lah, karena memang kita di sini dituntut bisa berbahasa Vietnam untuk kelancaran kerja kita. Dan di sini juga teman-teman dari Indo cukup banyak. Satu perusahaan tuh ada sekitar 40 orang. 40 orang nih dibagi di beberapa factory, ada factory 1, factory 2, factory 3 gitu. Dan kebanyakan orang yang datang dari Indo itu orang-orang yang memang expert di bidangnya. Jadi yang di pabrik sini itu yang datang, yang dibutuhkan memang orang-orang yang expert di bidangnya. Contohnya seperti bidang saya ini di bagian pattern engineering, itu membuat pola sepatu dan tooling sampai selesai. Intinya proses pembuatan sepatu dari A sampai Z itu harus bisa. Dan yang kedua di bagian molding. Molding itu bagian yang membuat outsole sepatu. Mungkin kalau rekan-rekan belum tahu, outsole sepatu itu yang alasnya itu di sini ada bagian 2D mold dan 3D mold. Jadi yang bagian ngurusin mold itu sampai ke pemesanan mold, yang mereka itu dari tim mold. Jadi cuma dibagi menjadi
dua yang orang-orang Indo kebanyakan ada di sini. Dan kebetulan kalau saya ini yang di pattern engineering, dan yang berangkat ke sini pun orang-orang yang dari Indo yang ada di pabrik ini itu memang nggak ada yang di bagian produksi. Maksudnya tuh karena di sini gimana ya, orang-orang yang di bagian produksi itu dari orang lokal sendiri, orang lokal Vietnam itu banyak, dan tidak harus punya keahlian khusus yang expert di situ, enggak. Tapi kalau misalnya di bagian produksi biasanya tuh kayak seperti di Indo lah, itu kan dia mengambil orang-orang lokal yang nggak harus expert di bidangnya, dan di situ bisa di training, dan proses training pun nggak makan waktu lama karena di bagian produksi kerjanya tuh nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu sulit. Jadi orang Indonesia yang di bagian produksi itu di sini nggak ada, adanya cuma di bagian tadi, di bagian 2 pattern engineering sama molding. Dan selama di sini saya pernah datang ke acara KJRI 2 kali. Yang pertama itu waktu itu di Ho Chi Minh, sekitar 2 atau 3 bulan pertama kali saya di sini. Itu di situ acara di KJRI itu mengundang semua warga Indonesia yang ada di Vietnam sih terutama, cuman kalau untuk yang jauh mungkin karena nggak bisa datang, jadi yang di sekitaran situ datang untuk berkumpul, bertemu, dan sharing sekaligus perkenalan dan sosialisasi dari kementerian, bukan kementerian sih, tapi apa ya namanya, Kedubes RI yang di sini ya. Nah di situ kita jadi ketemu banyak saudara-saudara kita dari Indonesia, kita jadi bisa sharing bagaimana keadaan kerjaannya mereka. Terus ada juga sosialisasi untuk bagaimana sih seharusnya orang-orang Indonesia yang di sini menyikapi tentang sesuatu yang sedang terjadi di negara kita, di Indonesia. Dan yang pastinya ada acara makan-makan. Itu teman-teman yang paling tunggu-tunggu tuh biasanya makan-makan. Karena apa? Karena biasanya di sini tuh orang-orang makan masakan dari ini, menu-menu Korea. Karena di sini kan memang pabriknya punya orang Korea, dan orang-orang expertnya itu kebanyakan juga dari Korea. Perbandingannya bisa 70-30 mungkin, orang Indonesianya 30%, orang Koreanya 70% yang di ekspatnya. Jadi masakan yang mereka sajikan di kantin tuh kebanyakan ya menu-menu orang-orang Korea. Nah, kalau kita pas ada acara di KJRI itu di sana menyediakan masakan-masakan yang khas dari Indonesia, karena mereka mungkin dari awalnya sudah dipesan kalau ini nih acara KJRI nih, acaranya orang-orang Indonesia. Jadi masakan-masakan yang disajikan juga masakan menu-menu dari Indonesia. Dan itu juga saya gimana ya? Saya juga tunggu-tunggu karena apa? Karena kita di sini tuh kangen sama masakan Indonesia. Yang biasanya sehari-hari di sana mau cari rumah makan Padang itu dekat, terus cari tempe ada. Di sini yang sama sekali nggak ada tempe. Kalau tahu ada, tapi tempe nggak ada, karena nggak tahu di sini ada orang yang bisa bikin ragi atau enggak. Cuman setahu saya nggak ada orang Vietnam yang bikin tempe. Jadi kita lidah nih yang udah terbiasa makan tempe di Indo, di sini sekian lama nggak makan tempe tuh kangen makan tempe. Walaupun di KJRI juga belum pernah tuh saya nemu ada masakan Indonesia yang bahannya tempe atau mungkin tempe goreng tuh nggak ada. Karena di sini emang nggak ada yang bikin, bahannya nggak ada. Bahan ada, cuman ya itu tadi raginya yang nggak ada. Kalau kedelai ada, karena tahu juga ada di sini. Dan yang kedua kalinya itu kemarin ada acara KJRI yang di dekat sini, daerah mana, Dongnai apa mana itu, yang lupa. Nah di sana itu acaranya itu penyuluhan tentang bagaimana kita menyikapi dengan adanya virus corona ini. Jadi dari pemerintah itu
mensosialisasikan bagaimana keadaannya ketika uh, corona ini masuk ke Vietnam. Jadi jumlah orang yang terkena virus corona di Vietnam dari database yang ada itu lebih sedikit dibandingkan di Indonesia. Di sini baru kemarin saya lihat itu sekitar 200 lebih, tapi belum sampai 300, sedangkan di Indonesia sudah berapa ribu. Sekarang kalian bisa cek sendiri. Nah dari situ dari KJRI sendiri itu menyampaikan kalau di sini orang-orang tuh harus lebih waspada karena memang virus corona itu penyebarannya itu sangat cepat. Tapi alhamdulillah orang-orang sini saya lihat pada nurut ya kalau diatur sama pemerintah, terutama orang-orang yang harus menggunakan APD, masker lah contohnya. Mereka itu disuruh pakai masker, pakai, dan mereka tahu kalau misalnya nggak pakai masker nanti bahayanya apa. Jadi ya itulah mungkin yang menyebabkan penularan virus corona di Vietnam terbilang minim.